Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Dafami Siswanto. NIM 2017 101 703 11259. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya jurusan akuntansi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk dapat mengatur dan mengorganisasi segala kegiatan ekonomi dalam masyarakat baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka untuk bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, dan seperangkat kelembagaan yang bertugas mengatur dan menjalin hubungan dalam kegiatan ekonomi. Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Chester Abiman. Sistem ekonomi ialah sebuah kesatuan yang terpadu yang secara holistik berada di dalamnya. Ada berbagai bagian-bagian dan masing-masing bagian itu mempunyai suatu ciri dan batas tersendiri. Yang kedua, Gilarso. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi maupun investasi yang membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Selanjutnya, Gregory Grossman berpendapat sistem ekonomi sebagai sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri atas unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Nah, secara sederhana, sistem ekonomi bisa kita artikan sebagai suatu cara mengatur dan mengelola segala aktivitas ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan ini bisa saja dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Namun dalam pengelolaannya tetap harus didasarkan pada prinsip tertentu agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mencapai hal itu, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengembangkan ide terkait ekonomi dan perpajakan melalui kebijakan Omnibus Law, perpajakan di mana wajib pajak akan mendapatkan berbagai insentif pajak yang bisa membantu para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Serta pemerintah juga berupaya memaksimalkan peran badan usaha milik negara dalam menjalankan perannya untuk perekonomian negara. Nah, selanjutnya fungsi sistem ekonomi. Sistem ini bisa berjalan dengan baik asal perangkat-perangkat ekonominya ada. Konsumen, produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah beberapa contoh dari perangkat ekonomi. Pada dasarnya memiliki beberapa fungsi utama yaitu mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, di sini sejarah sistem ekonomi Indonesia. Di dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1957, yaitu beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering terjadi pada saat itu bertambah negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dan bagian 2,5
rupiah yang digunakan untuk pengunduran proposal pinjaman nasional. Dan selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden I.R. Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang dipimpin oleh Mohyamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Nah, selanjutnya pada masa demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga 1998 atau pada masa pemerintah Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah yang berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat yang berperan sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern, seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Dan selanjutnya pada masa demokrasi Pancasila. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Nah, selanjutnya di sini ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Yang kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Dan yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Keempat, beberapa sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir keenam, pemerintah Indonesia juga memiliki kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta yang secara umum terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Nah, yang pertama, kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kegiatan perekonomian disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, semua cabang produksi yang penting dan strategis dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmurannya.
Dan selanjutnya, setiap warga negara bebas dalam memilih pekerjaannya dan berhak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak. Selanjutnya, serta sumber kekayaan dan sumber keuangan negara dipakai atas pemufakatan dan pengawasan lembaga perwakilan dan kebijakan diawasi oleh rakyatnya. Dan selanjutnya ada pengakuan terhadap hak milik perorangan di mana pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya, segala potensi dan daya kreasi semua warga negara dikembangkan dalam batas-batas tertentu yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, selanjutnya kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Adanya sistem free fight liberalisme yang berpotensi menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam. Selanjutnya ada sistem etatisme, yaitu paham di mana negara dan aparatur ekonominya bersifat dominan sehingga dapat mematikan berbagai potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, adanya persaingan tidak sehat di mana terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli dan monosani yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan sosial karena merugikan masyarakat luas. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih terhormat kepada Ibu dosen Atut Firda Agustin yang telah membimbing kita 1 semester ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.